Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast biologi. Salam lesan dulu. Senang sekali bisa menemani kalian belajar pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang sel. Pasti teman-teman nih sering kan mendengar tentang sel. Kita nih sering melihat hewan, manusia, tumbuhan dah. Tapi kita nggak tahu apa sih di dalamnya itu. Di dalamnya itu ada beribu-ribu sel. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan tamu yang bersama Kakak Nelly. Kepada Kak Nelly, ayo dipersilakan masuk ke dalam forum diskusi kita di podcast biologi ini. Halo. Dengan Kak Nelly? Iya. Coba disapa dulu di podcast kita, masa masuk nggak sapa dong. Halo teman-teman podcast biologi ya namanya. Iya benar, podcast biologi. Kali ini kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan kan? Ya. Mungkin banyak dari teman-teman kita ini belum mengetahui tentang sel. Jadi apa sih sel itu? Oke Kak, sel itu adalah organisme kecil yang menyusun tubuh kita, tubuh semua makhluk hidup. Kita itu kan tersusun dari beribu-ribu sel. Jadi semua organisme baik yang kecil maupun yang besar semuanya tersusun atas sel gitu. Nah di dalam sel itulah yang berlangsung semua aktivitas sel, baik itu seperti respirasi, pertumbuhan dan reproduksi gitu Kak. Jadi tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan itu juga memiliki tersusun atas sel. Iya, semua itu tersusun atas sel. Kita maupun makhluk hidup, hewan, semuanya pokoknya yang bermakhluk hidup itu semuanya tersusun atas beribu-ribu sel. Apakah sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki kesamaan? Betul sekali, sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki kesamaan. Sama-sama memiliki inti sel, Kak, yaitu nukleus. Nah, banyak juga organel-organel yang ada di dalam sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Di antaranya ada sitoplasma, mitokondria, nukleus, dan badan Golgi. Nah, nanti itu yang kita bahas Kak di sini. Banyak pokoknya lah organel-organel yang ada dalam sel tumbuhan dan sel hewan ini. Lalu apa yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu? Nah Kak, yang membedakannya itu mungkin udah ya teman-teman juga yang udah pelajarin gitu di SMA mungkin udah dijelasin gitu Kak. Tapi di sini kita lebih jelas lagi gitu. Sel tumbuhan itu dia memiliki ada dinding sel gitu kan. Terus ada kloroplas dan vakuola besar. Nah, itulah yang membedakannya. Kan kalau di sel hewan itu dia tidak mempunyai yang tiga itu, tidak mempunyai bukan tidak mempunyai vakuola sih, punya tapi ukurannya kecil. Nah, ukurannya besar vakuola itu kalau di sel tumbuhan. Nah, kalau dinding sel itu juga ada di sel tumbuhan aja, ada di sel hewan. Itulah yang membuat struktur sel hewan itu sel tumbuhan itu menjadi kaku karena dia memiliki dinding sel itu Kak. Dan kloroplas itulah yang membedakannya. Nah, sedangkan di sel hewan yang tiga itu tidak ada. Yang di sel hewan itu adanya cuman sentriol. Nah, kalau sentriol itu adanya cuma di sel hewan aja Kak. Oke, jadi itu yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ya? Ya. Kan kalau di sel tumbuhan itu mempunyai kloroplas, sedangkan di hewan tuh nggak mempunyai. Iya Kak, gitu. Jadi itulah pokoknya yang tiga itu yang membedakannya. Kalau kan kalau kita lihat nih banyak tuh yang sebagian besar kan tumbuhan itu warnanya hijau kan. Itu karena kloroplas itu ya klorofilnya. Berarti tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri. Karena kloroplas itu kan yang berfungsi untuk itulah yang menjadi klorofil yang bisa melakukan fotosintesis dan membuat cadangan makanannya sendiri. Menarik ya ternyata di sel tumbuhan itu. Lalu kalau di vakuola itu gimana? Nah, vakuola itu karena itulah vakuola itu untuk menyimpan cadangan makanan yang sudah dibuat oleh klorofil atau kloroplas tersebut. Nah, makanya itu yang membuat vakuola pada sel tumbuhan itu lebih besar gitu kan daripada sel hewan karena bisa membuat makanan sendiri. Namanya tuh contoh tumbuhan di sini kan ya hijau sebagian besar daun itu kan Ya, tumbuhan juga identik dengan warna hijau kan? Saya juga pernah nih dengar tentang sentriol. Terus apa sih sentriol yang dimiliki oleh kedua jenis sel itu? bukan sentriol itu tidak ditemukan di sel tumbuhan Kak. Nah, sentriol inilah yang cuma ada di sel hewan. Kalau di sel tumbuhan sentriol tidak ada. Kalau kita ringkas nih, berarti perbedaannya itu dapat dilihat dari keberadaan di sel, kloroplas, kemudian tadi kakak bilang di vakuola ya. Iya. Vakuola itu bukan tidak ada ya di sel hewan Kak, tapi ukurannya itu lebih kecil ya. Nah, supaya lebih dipahami nih sama pendengar podcast kita nih, bisa
bisa nggak kalian memberikan contoh dalam kehidupan kita nih di sehari-hari? Bisa Kak. Biasanya kan juga teman-teman nih ada yang langsung paham gitu kalau kita Iya, benar. kehidupan sehari-hari. Oke, kita bisa lihat di sini kan di rumah teman-teman mungkin banyak ya tumbuhan, pasti lah banyak ya Banyak tumbuhan. Nah, di situ kan bisa kita lihat nih. Kalau biasanya seperti yang saya bilang tadi nih, tumbuhan itu kan banyak, lebih banyak yang warna hijau kan. Iya, Daunnya itu iya, banyak identik dengan warna hijau kan. Iya. Nah, warna hijau itulah yang disebut yang berasal dari klorofil. Klorofil yang berasal dari kloroplas. Kloroplas itulah yang memberikan zat hijau pada daun Kak. Ya itu. Itulah contohnya, salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kloroplas inilah yang membantu membuat makanan sendiri dengan melakukan proses fotosintesis. Nah, Kak Nelly, tadi kan Kak Nelly kan jelasin nih masalah tumbuhan. Bisa nggak sih Kak Nelly kayak menyimpulkan gitu, biar teman-teman pendengar podcast kita pada hari ini bisa lebih ngerti gitu. Oke Kak, jadi yang seperti saya bahas tadi, sel hewan dan sel tumbuhan ini sama-sama memiliki sel. Kalau dia sel eukariotik itu kan memiliki sel, tapi ada juga perbedaan dari kedua sel tersebut. Apa sih bedanya? Nah, yang tadi itu kan ada untuk sel tumbuhan itu ada kloroplas, ada vakuola yang besar, dan ada dinding sel juga. Sedangkan pada sel hewan itu tidak punya, tidak ada yang tiga itu. Tapi sel hewan mempunyai sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi itu Kak bedanya dari pembahasan kita itu. Jadi yang disampaikan oleh Kak Nelly itu sangat bermanfaat ya. Jadi teman-teman itu bisa mengerti perbedaannya antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Makasih ya Kak Nelly sudah membantu kita nih dalam menyampaikan materi kita nih tentang sel hewan dengan sel tumbuhan. Ingat ya teman-teman, kita tuh harus belajar. Kami ucapkan kepada Kak Nelly terima kasih sudah membantu nih menyampaikan materi kita tentang sel hewan dengan dan sel tumbuhan. Ya, kapan-kapan kita akan ketemu lagi nih bersama Kak Nelly. Boleh. Kita bahas tentang Iya. materi biologi lainnya Kak ya. Ya, di episode berikutnya tetap tungguin ya. Stay tune di vlog kita ya. Dadah. Dadah, bye. I just had to let you know you're